أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para ulama sekalian yang bersaksikan dari suatu keadaan untuk jamaah kita yang kurang sehat, saudara kita, ataupun family kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah akan penyakit mereka, sehatkan badan mereka, menjaga umur mereka, diberikan sabar Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang memuji Allah berikan kesabaran, kesabaran, dan dikabarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah firmankan, Allah musnahkan wabah dan juga bala-bala yang Allah SWT itu jawab al-akhirah bila syifa wa sehat wa la'udu min musabah Rasulullah SAW lahu qira'an mubarakah. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Selanjutnya untuk bersama-sama dengan Rasul yang akan disampaikan dipimpin oleh saudara Umari di dalam
Nabi sallallahu alaihi wasallam dan taslim karena kita belajar untuk kita berkumpul di amal hasan sahih sini Allah alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Razatul Falah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur. Sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, berkat hidayah dan inayah Allah jualah kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah, dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan keluarga kita, harta kita yang kita tinggalkan di rumah selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, istri kita menjadi istri yang solehah, kita menjadi suami-suami yang soleh, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pamungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mengkaji fikih tematik dengan kitab Sahih Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'annaka tanzur ilaiha ala mazhab asy-Syafi'i. Sebelumnya kita membaca kitab terlebih dahulu, sebagaimana biasa mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yaftahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin jalibatan likulli khair dafi'atan likulli syarr lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa liman lahu akun alaina anna Allah yaghfiru dhunubana wa yasturu uyubana wa yuballigh maqasidana wa yaqdi hajatina wa taqabbal da'awatina wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa dzurriyyati wa qarabati ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا ومشايخنا وأقربائنا وقرباتنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا أن الله غفر ذنوبهم وستر عيوبهم وجعل الجنة مأواهم ومثواهم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah liman tasaddaqa fi hadzal masjid wa man asana ilaihi wa man tasaddaqa fina wa fi muassasah Nurul Syifa wa man asana ilaina wa ilaiha anna Allaha yarzuquhum rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan fi wa anna Allaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau kasar karena beliau pasna surat mustaqim walazina amtanu maghfirun waladhdallin amin. Para hadirin yang membawa kitab itu pada halaman 128 bab qiraatus surati ba'dal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa barakati ulumihi fid dharain radhiyallahu ankum qala qiraatus surati ba'dal Fatihati. Membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah di dalam waktu salat. Sampai di mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnatu an yaqra'al imamu wal munfaridu fi raq'atil ula wasaniyati min kulli salatin ba'dal Fatihati syai'an minal Qur'ani wal afdalu suratan kamilah. Ini dulu kita sudah baca ini sepintas kilas kita baca dulu karena nyambung sama yang bawah. Kalau kita potong jadi kurang nggak pas nantinya. Jadi saya ulang lagi, saya baca ini. Jadi sunnah ya, yang atau disunahkan imam dan juga yang sholat sendirian munfarid ya, membaca pada rakaat yang pertama dan yang kedua dari setiap sholat setelahnya membaca surat Fatihah, syai'an minal Quran, sedikit dari Al-Quran, maksudnya beberapa ayat dari ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi baca ayat di tengah, di mana, di ujung, di awal, nggak semua nggak selesai, nggak apa-apa. Cuman wal afdol, yang afdol surah kamilah, yang afdol dibaca satu surat penuh. Nah, cuman nanti ya, ukurannya bagaimana nih? Nah, yang standarnya bukan kebiasaan kita. Nah, ya bagaimana Rasul, kita ikuti Rasul ya. Surat apa dan atau yang sebandingnya begitu. Pendek panjang itu bukannya kebiasaan kita. Kebiasaan kan masing-masing masjid, masing-masing mushola tuh berbeda-beda gitu loh. Kalau kebiasaan. Nah, ini di sini kita fikih tematik ini selalu berdasarkan Quran dan Sunnah. Kemudian fikihnya fikih Syafi'i kebanyakan referensinya itu kalau hadis ya tentunya Bukhari Muslim, fikihnya itu perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu yang sering pakai, yaitu dari kitab Majmu'. Jadi induk kitabnya Imam Syafi'i dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian
Fa'an Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiyya kana yaqra'u fi dhuhri fil ulayaini bi ummil kitabi wa suratain wa fi raq'atainil ukhrayain bi ummil kitab wa yusmi'una al-ayah wa yutawwilu fi raq'atil ula ma la yutawwilu fi raq'atil thaniyah wa hakaza fil 'asr wa hakaza fi subh. Hadis riwayat Bukhari juz kedua halaman 260 Fathul Bari dan juga yang lainnya. Dari hadis dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu dia kalau sholat zuhur membaca pada rakaat yang pertama dan kedua yaitu dengan ummil kitab yaitu surat Fatihah wasuratain dan 2 surat. Maksudnya rakaat pertama dibaca Fatihah, habis Fatihah baca surat, kemudian rakaat kedua baca Fatihah, baca surat lagi. Itu yang dimaksud. Wa fi raqatil ukhrayain pada kemudian 2 rakaat yang lainnya yang berikutnya ini menunjukkan salat yang 4 rakaat gitu ya. Membaca bi ummil kitab membaca surat Fatihah ya. Wa yusammi'una al-ayah atau wa yusmi'una al-ayah. Saya kedengeran Rasul itu membaca ayat. Jadi bi ummil kitab wa yusmi'una al-ayat. Jadi ayat itu kedengaran dibaca oleh Rasul. Jadi yang dimaksud di sini adalah pada rakaat kedua indikasinya Nabi membaca surat Fatihah saja, tidak membaca surat. Wa yutawwilu fi raqatil ula ma la yutawwilu fi raqatis tsaniyah. Dan memperpanjang pada rakaat yang pertama dan memperpendek pada rakaat yang kedua. Artinya rakaat kedua tidak sepanjang rakaat yang pertama. Gitu. Itu sunahnya begitu. Nah, cuman kadang-kadang orang hanya dilihat ini saja. Padahal ada sunnah yang lain membaca Quran itu berurut ke bawah. Ala tartibul mushaf, bukan ala tartibun nuzul gitu loh. Jadi kalau dia membaca rakaat pertama inna anzal, kemudian ya kan itu ukuran inna anzal, maka rakaat kedua yang harusnya kan yang pendek, ya, lebih pendek lagi. Maka cari yang ke bawah saja, jangan cari ke atas, jangan dibaca mama alam nasroh. Nah, itu dapat sunnah. Jadi kalau kita baca ke bawah itu dapat sunnah dua-duanya. Itu loh. Jadi sunnah membaca Al-Quran ala tartibul mushaf, yang kedua sunnah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sholat pada rakaat yang pertama dan kedua itu panjang, kemudian ketiga keempat itu atau pertama yang baca surat itu panjang, pada rakaat kedua suratnya yang pendek. Kalau Fatihah sama saja kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita membaca lam yakunil pada rakaat pertama, ya sudah kita baca bawahnya itu izazul. Ya, kalau kita al-bayyinah ya, kalau suratnya namanya al-bayyinah, kemudian pada rakaat kedua berarti kita baca al-zalzalah, jangan kita naik ke atas. Kita baca inna anzal, ya kan? Ya, inna anzal surat al-qadar. Nah, karena pikir yang rakaat pertama kan sudah panjang tuh, nah ini pendek. Ya, itu kan sunnah, memang boleh aja. Tapi kita tidak mukhalif as-sunnah, yaitu bertentangan dengan sunnah, yaitu sunnah tartibul mushaf. Dan juga Rasul kalau membaca begitu, dari atas ke bawah, kecuali emang pernah Nabi sholat sunnah dia membaca pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua habis baca Al-Baqarah kemudian Nabi membaca
surat An-Nisa, habis An-Nisa balik lagi Ali Imran. Kan gitu yang Nabi kakinya sampai bengkak-bengkak. Ini menunjukkan artinya boleh begitu. Ya, karena sunnah, kalau begitu terus namanya bukan sunnah, wajib berarti kan gitu. Tapi ya umumnya Nabi banyaknya kalau membaca Quran itu ala tartibul mushaf, menurut urut-urutan Al-Quran. Ya kalau kita ini membaca ini udah panjang seperti tadi contohnya saya katakan surat Al-Bayyinah ya, atau kita membaca surat Al-Buruj umpama rakaat pertama, ya sudah ke bawah itu lebih pendek. Ya kan? Surat umpama surat Al-A'la itu lebih pendek. Jangan kita tarik ke belakang, ke atas. Itu ada di atas lebih pendek daripada surat Al-Buruj. Enggak ke situ. Tetapi cari aja yang ke bawah yang lebih pendek seperti itu. Itu jadi kita dapat dua sunnahnya, dua-duanya kita dapat. Itu. Wa fi hadis Sayyidina Muaz allazi rawahu Sayyiduna Jabir bin Abdullah lama aqala fi sholati amarahu Allah sallallahu alaihi wasallam bi suratain min awsatil mufassal. Dalam hadis Sayyidina Muaz yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, tatkala dia memperpanjang salat, bacaannya maksudnya panjang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membaca dua surat dari awsatil mufassal, dari surat yang pertengahan mufassal. Nah, ini standarisasinya. Ada istilah mufassal. Jadi ada istilah, ada tiga di di dalam membaca Al-Quran itu dibagi. Pertama at-tiwal, yang panjang. Itu 7 surat awal dari surat Al-Baqarah, 7 surat ke sana. Itu namanya surat at-tiwal atau ashabut tiwal. Surat yang panjang-panjang. Nah, kemudian al-mufassal. Ya, kemudian qisarus suwar. Al-mufassal itu pertengahan di situ. Nah, mufassal juga dibagi. Nah, dibagi lagi. Nah, di sini nanti kita lihat itu keterangannya dari qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi Fathil Bari 25 mi'a sab'a 95 al-asafi ta'yinil mufassal annahu min awwali qaf ila akhiril Quran. Nah, ini yang kita tempo hari kita sampai di sini. Nah, jadi Imam Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yaitu Sahih Bukhari, yang sahih, yang lebih benar dalam menentukan mufassal itu, katanya dari mana mulainya al-mufassal itu? Itu mufassal annahu min awwali qaf, dari surat Qaf ila akhir Quran, sampai akhir Quran ini, sampai surat An-Nas. Nah, jadi tadi bagaimana Nabi memerintahkan kalau ketika orang baca kepanjangan disuruh membaca awsatil mufassal. Berarti dia baca bukannya awsatil mufassal, mufassalnya mungkin di surat Qaf. Qaf itu 2 halaman setengah. Nah, itu 2 halaman setengah, itu kepanjangan. Itu yang disebut namanya kepanjangan. Nah, kalau kita baca baru surat Jum'ah mah satu rakaat itu si pendek, separuhnya. Separuhnya itu pendek, udah itu. Separuhnya itu. Ai min awali surati Qaf wa hiya awalu suwaril mufassal wa hiya al-atwal wa kullama tadarraja ila suratin Nas ka surah tulis surah fayakunu awsatil mufassal as-sulusul tsani ma baina surati Qaf wan Nas. Idza qasamtahu aslasan wa qisaruhu asulsul akhir. Artinya min awal surat Qaf itu ada sampai akhir An-Nas, itu namanya surat Al-Mufassal. Itu artinya dari awal surat Qaf, yaitu awal surat Mufassal. Itu awal surat Mufassal Qaf. Yang disebut Mufassal itu standarisasinya dari mulai Qaf. Wahya al-atwal, itu yang paling panjangnya. Wa kullama tadaraja, maka semakin berangsur-angsur ke bawah sampai ke surat An-Nas, ya makin pendek suratnya itu. Nah,
maka fayakunu ausatil mufassal, maka jadilah kalau dia sebut tadi Nabi memerintahkan sahabat membaca ausatil mufassal, berarti as-sulusus tsani. Jadi dua per tiganya. Nah, 2/3-nya itu bagaimana? Ma baina surat Qaf wan Nas. Di antara surat Qaf sampai surat An-Nas 2/3-nya. Nah, bagi iza qasamtahu atau iza qasamtuhu boleh juga. Semuanya kita disuruh membagi. Iza qasamtahu, apa kalau kamu bagi aslasan, kamu bagi per 3, berarti wa qisaruhu as-susul akhir. Yang paling pendeknya berarti sepertiga akhir. Itu. Sepertiga akhir berarti ya itu surat dari mulai juz amma yatasaalun anin nabail azim alazim fi mukhtalifun qala sayalamun sampai akhir. Itu udah paling pendeknya. Nah, itu loh. Jadi yang masuk paling pendek apa namanya? Qisarul mufassal. Paling pendeknya surat Al-Mufassal, bagian mufassal. Jadi kalau tadi dibilang ausatnya berarti ya paling tidak kira-kira surat juz At-Tabarok juz 29. Ya, surat Tabarok. Nah itu. Jadi itu yang sedang, yang itu yang diperintahkan oleh Nabi kalau menjadi imam. Makin zaman sekarang nggak sampai ke situ, Pak. Kita baca surat Jumat aja orang udah tak ampun-ampun. Itu. Jadi sekarang kondisinya sebetulnya kalau ibadah mah makin lama maksudnya makin bagus ya, makin naik. Tapi kalau giliran masalah Quran ya begitu faktanya. Kalau kita baca panjang-panjang, waduh ngomel, bubar orang, ya kan? Itu. Jadi itu jadi apa namanya ausatnya pertengahannya itu ya dari surat Tabarok. Itu hari-hari begitu Nabi baca. Jadi pernah juga saya baca di Sahih Muslim itu ya Nabi maghrib membaca sebanding surat Tabarok. Azariyat baca. Itu surat maghrib ya habis dibaca. Nah, cuman sekarang kita lihat kan ada dipasang tuh di dekat imam itu anjuran dari salah seorang Habib itu kan pengalaman mereka dulu kita zaman Belanda dari zaman Belanda itu dulu orang belum banyak hafal Quran, bingung apa yang dibaca sih. Kalau banyak orang bertanya kalau sholat maghrib baca apa, isya baca apa, itu kan. Nah, dianjurkan kan baca inilah gitu. Yang pendek-pendek aja orang nggak pada hafal Quran. Nah, itu. Kemudian makanya di sini ditulis sebagian sunnah untuk membaca Al-Quran di waktu sholat. Bukannya semua. Yang sunnah itu yang saya lihat itu yang benar itu pada Jumat pagi. Yaitu membaca surat Alif Lam Mim Tanzil subuh itu rakaat pertama, setelah Fatihah rakaat kedua kemudian baca surat Ad-Dahr. Itu betul sunnah. Pada baca enggak itu? Ya kan? Nah, yang dibaca yang itu aja yang di bawah itu. Yang maghrib kuliah, ya kan? Yang itu maka agak katanya mengikutin itu. Mengikutin itu juga enggak konsekuen juga, padahal di situ aja dikatakan sebagian sunnah. Yang sunnahnya itu ya ini. Itu. Jadi hari-hari membaca itu adalah ausatil mufassal, yaitu surat Tabarok sampai ke sana. Itu standarnya. Jadi standar pendek dan panjang ya ini sudah ada ukurannya apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Nah, cuman makin kita sekarang ini ya karena ada itu kan juga ditaruh zaman kapan dulu, Pak, gitu. Kalau enggak itu bagus sekali dulu untuk menyatukan supaya jangan bermacam-macam orang dulu banyak baca kitab, susah dapatkan kitab. Apalagi majmu itu kan 20 jilid, Pak. Atau kalau sekarang saya itu cetakan lama kan itu 20 jilid majmu Syafi'i itu. Ya kan? Sekarang fikul Islami wa adillatuhu. Itu ada 8 jilid, satu jilidnya ada 500 halaman. Nah, dulu mana ada kita mendapatkan kitab itu, susah. Nah, ya. Dulu bagus saja itu, cuma sampai sekarang itu jadinya diteruskan itu. Itu sebetulnya
Itu dulu bagus sekali karena orang bingung membaca apa. Itu kan berarti orang nggak banyak ngapal Quran. Lalu sekarang anak-anak kita udah alhamdulillah ada yang berapa 6 tahun ya yang dapat juara apa itu di Arab dulu itu 6 tahun hafal Quran. Masya Allah gitu. Ada yang 4 tahun hafal Quran juga. Itu. Sebetulnya itu kalau kita mau pakai ya. Kalau Ramadan udah biasa memang dari kita al-hakumut. Waduh kalau merobas tuh susah, nggak bisa itu. Padahal apakah itu Nabi baca? Enggak juga kan. Cuman sudah kebiasaan pakai dalilnya nanti al-adatu muhkamah. Udah kebiasaan itu jadikan hukum gitu kan. Jadi patenin gitu loh. Ya kalau yang bagus ya enggak yang mubah ya itu boleh-boleh aja. Tapi kalau ibadah ya kita berusaha ya sebagaimana yang diajarkan Allah kepada nabinya dan nabi kepada umatnya yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabatnya. Mestinya ya itu. Jadi sekali lagi nanti barangkali insya Allah kita lihat persisnya ada beberapa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sholat ini bacanya ini, yaitu ada di kitab Sahih Bukhari. Yaitu jadi garis besarnya Bapak sekalian, sholat standarisasinya yang umum Nabi perintahkan itu membaca min ausat al-mufassal. Ausat mufassal itu ya kurang lebih tadi saya katakan dari surat Tabarok, jadi juz 29 akhir itu. Ya makin ke sana tentunya makin pendek. Nah itu. Ya kira-kira segitu. Ya, tapi kita banyak ambilnya yang paling ujungnya. Nah, itu apa? Al-hakumut ke bawah. Yang ambil ke Tabaroknya mana ada kita surat maghrib bukan baca Tabarok selesai atau Isya bisa digebugin imam ya karena belum terbiasa itu. Nah itu. Ya kalau kita dulu kalau di asrama ya di masjid asrama di Mesir, begitu juga waktu di Pakistan ya kalau tarawih itu 3 malam ada hatam Quran, 25 malam hatam Quran, 3 malam hatam 1 Quran lagi. Jadi 1 bulan tuh 2 kali hatam, yang 25 hari 1 kali, yang 3 malam 1 kali. 1 malam 10 juz. 2 malam 20 juz, 3 malam 30 juz. Hatam Quran Pak kalau tarawih itu. Saya ikuti 6 tahun itu. Seperti itu. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita mau memang ya bagus itu kenapa? Nabi kan enggak juga mencontohkan seperti itu. Ya itu kalau ibadah kan ya makin banyak kita baca Quran kan makin bagus. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini yang selalu hadis ini yang disitir oleh guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kalau dibaca Al-Qur'an selalu hadis ini yang dibawa. Man qara harfan min kitabillah, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 hasanah dibalas 10 kali. Itu loh. La aqulu alif lam mim harfun kata Nabi. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alifun harfun, alif 1 huruf, wa lamun harfun, lam 1 huruf, wa mimun harfun. Kalau kita baca alif lam mim udah berapa huruf? 3 huruf kali 10 30. Berarti makin banyak kita baca ayat Al-Qur'an ya makin banyak pahalanya. Nah, itu. Ya kalau pahala mah boleh-boleh aja kita perbanyak, kita besar gitu. Ya itu tadi tapi juga begitu kita kalau belum terbiasa susah ya. Mengimbangi juga jamaah kan gitu. Tapi harus kita ada punya ilmunya itu. Ada dasar pemikiran seperti itu. Jadi nanti kalau ada orang baca panjang seperti itu, kita tidak menggerutu. Kalau kita sembahyang nggerutu enggak jadi enggak ikhlas kan. Jadi enggak benar. Imam juga akhirnya mungkin kena efeknya juga. Enggak imam nih enggak tahu diri, enggak tahu makmum, ya kan gitu. Nah, gitu. Jadi memang harus ada dasar pengetahuannya. Ya, pokoknya kita ada dasar pengetahuannya seperti ini. Ataupun kenyataannya begitu ya biasa saja nanti siapa tahu kalau udah pada semua mempunyai dasar pemikiran seperti itu bisa saja berubah gitu loh. Ya kalau masih di komplek-komplek di departemen ya emang tidak mengikuti yang standar yang saya bilang itu tapi pakai ya ini diantaranya yang berdasar hadis Nabi.
Begitu juga kami di Timur Tengah, di waktu di Pakistan, emang di lingkungan mahasiswa emang pada hafal Al-Quran semua, banyaknya kan gitu. Jadi malah melebihi daripada kisor suar gitu loh. Nah itu. Ya demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan yang ini kita dapat memahami apa yang saya sampaikan dan juga dapat melaksanakan ajaran Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita futuhul arifin, kemudian wa yufaqqihuna fiddin, dan juga Allah berikan kepada kita al-inayah, pertolongan bisa untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kita akhiri kita dengan topik kira-kira dipimpin oleh para Ustaz Muhammad Sofwan. Alhamdulillah, baiklah qulub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La
Wa